Selamat datang dan selamat beribadah di Giat kilometer 14,5 Pancur Batu. Mari dengan kasih Tuhan kita siapkan hati kita. Mari dengan kasih Tuhan tanggalkan segala beban yang ada. Kami ingatkan kembali supaya handphone Bapak Ibu Saudara dinonaktifkan atau di silent. Kita percaya hadirat Tuhan melimpah di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang setia. Sekali lagi, Bapakku setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan sampai. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Sekali lagi katakan dengan hati yang paling dalam. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu.
Mari kita bangkit berdiri. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh,
kasih Engkau setia. Kami bersyukur Tuhan. Kasih setiamu melebihi dari gunung. Kasih setiamu lebih luas daripada samudra. Tiada henti-hentinya kasih-Mu bagi kami. Walau kadang kami berdosa, Engkau tetap setia mengampuni kami. Tidak ada yang bisa kami balas segala kasih setiamu. Tidak ada yang bisa kami balas segala kebaikan-Mu. Hanya dengan datang memuji menyembah-Mu. Hanya datang beribadah kepadamu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas segala Tuhan kebaikan-Mu. Kami bersyukur Kau cukupkan apa yang kami perlukan. Bahkan lebih yang daripada kami pikirkan Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Siapakah kami ini? Siapakah kami ini ya Tuhan? Biarlah kami selalu datang kepadamu. Biarlah kami selalu sadar akan segala Tuhan yang Kau berikan bagi kami. Biarlah kami menanggalkan setiap beban. Dan kami mengutamakan Engkau dalam hidup kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Biarlah ibadah ini juga memuliakan nama-Mu. Dan kami perlukan kehadiran-Mu. Karena sia-sialah ibadah ini jika tanpa Engkau. Ya Tuhan, ibadah ini tidak rutinitas Tuhan, tapi ibadah yang mengandung janji, baik untuk hari ini dan baik untuk hari yang akan datang Tuhan. Kami percaya pada firman-Mu. Urapan-Mu mengalir bagi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Sembunyikan setiap hamba-Mu di balik salib-Mu. Melayani dengan kasih kepadamu, melayani karena cinta kepadamu. Bukan Tuhan Yesusku untuk orang lain, tapi untuk Tuhan. Kami percaya setiap kami yang melayani dikuduskan dengan darah-Mu. Dan kami berdoa Engkau menjamah setiap umat-Mu yang masih di rumah. Gerakkan hati mereka untuk datang kepada Tuhan karena cinta kepada Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan Yesusku, pada hari ini Engkau menyatakan kasih kemurahan-Mu lagi. Nyatakan ya Tuhan keselamatan, nyatakan mujizat kesembuhan. Ya Tuhan Yesusku, Engkau Tuhan memberkati setiap hati yang gundah gulana. Boleh pulang dengan sukacita, boleh pulang dengan kebebasan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaiblah Engkau. Kami kembalikan segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kekasih. Mazmur 133 intinya, di mana ada kesehatian di situ berkat Tuhan dicurahkan. Amin. Jadi kita percaya hari ini momennya merah putih 17 Agustus. Jadi kita merdeka. Mari merdeka dari dosa, amin. Mari merdeka dari segala perselisihan, baik dalam rumah tangga, baik dengan tetangga. Merdeka. Katakan semuanya merdeka. Haleluya, kita merdeka dari dosa. Sungguh indah bersama dengan Tuhan. Mari bersehati Bapak Ibu. Sekali lagi, oh betapa indahnya dan betapa eloknya, bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Urapan di kepala Harun dan jatuh dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Diberitakan Tuhan agar berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, betapa indahnya dan betapa eloknya, bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala Harun dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diberitakan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh
maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Amin. Tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini. dikasihi Tuhan, katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bernyanyi di hadapan Tuhan. Mari bersuka cita. Keluarkan semuanya dalam hatinya. Mari puji Dia. Haleluya. Sungai sukacitamu. Melimpah dalamku, menari
Terima kasih yang sudah bersuka cita buat Tuhan, tapi ada yang belum bersuka cita. Coba lihat kanan kirinya Bapak Ibu. Katakan sukacita saudara. Mari tos kanan kiri katakan mari bersuka cita. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini lagi dengan sukacita daripada Tuhan. Tanggalkan semua masalahnya. Amin. Haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Menari. Mari menari bagi Tuhan. Pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacita. Sekali lagi katakan, sungai sukacitamu, woi. Sungai sukacitamu mengalir dalam. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Oh, amin. Mari menari saudara. Dan bersuka pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada. Katakan mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, menghibur dirimu Tuhan dalam ketenanganmu, melayanimu Tuhan, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita. Katakan sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita. Sekali lagi katakan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Segala kemuliaan hanya bagi namamu, segala sorak-sorai hanya bagi namamu. Engkaulah sukacita kami, Engkaulah kekuatan kami. Kami bersukacita bukan karena doa kami dijawab Tuhan. Kami bersukacita bukan karena isi dompet kami. Kami bersukacita bukan karena kami disembuhkan, tapi kami boleh bersukacita dalam hadirat-Mu. Di dalam hadirat-Mu kami dipuaskan. Terima kasih Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan. Katakan di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku. Katakan ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan. Namamu Yesus dalam hidupku, dalam hidupku. Dengan segenap hati katakan di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Kami rindu Engkau Tuhan. Mari hadir di tempat ini. Jamah setiap umat-Mu, lawat setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Segala keangkuhan. Katakan ku sembah Engkau, ku sembah Kau
nyatakan dengan tubuh saudara menyembah Tuhan. Katakan, ku sembah Kau, angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara. Ku sembah dengan segenap hati kita. Dalam hidupku
Kau Bapa yang sangat mengasihi kami. Kau Bapa yang sangat memperdulikan kami. Kau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami cinta kepadamu Tuhan. Kau segalanya bagi kami. Engkau yang termulia, Engkau yang termahal. Sukacita kami adalah Engkau Tuhan. Pengharapan kami hanya ada di dalam Engkau Tuhan. Dan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kami oleh Roh Kudus. Kasih-Mu yang telah Kau curahkan di dalam kami memampukan kami untuk mengasihi Engkau. Untuk mengasihi sesama kami manusia, bahkan untuk mengasihi musuh kami sekalipun ya Tuhan. Dengan kasih yang telah Kau curahkan di dalam hati kami itu, kami bisa melakukannya. Dan kami mau melakukannya ya Tuhan. Penuhi kami senantiasa dengan kasih-Mu ya Bapa, agar kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk mengerti sebuah kasih yang selalu memberi ya Tuhan. Memberi pengampunan, memberi kasih, memberi perhatian, memberi pertolongan Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan. Seperti Tuhan yang telah mengasihi kami, seperti Tuhan yang telah mengampuni kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah kepadamu, dan kami boleh duduk di bawah kaki-Mu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang menerangi hati kami, memberikan pengertian yang benar seturut kehendak-Mu Tuhan, agar kami benar-benar mengerti kebenaran-Mu Tuhan. Dan kebenaran itu yang membebaskan kami, memerdekakan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat kehadiran-Mu di tempat ini. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus baik bagi kita semuanya. Dan hari ini saudara, spesial menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77. Sebabnya kami hari ini menggunakan kostum merah putih, bahwa kita juga cinta Indonesia. Amin saudara. Kita mengasihi Indonesia. Mari berdoa terus untuk Indonesia saudaraku, agar Tuhan memulihkan keadaan negeri kita. Firman Tuhan berkata, berdoalah untuk kota di mana aku meletakkan engkau. Dan tidak secara kebetulan Tuhan letakkan kita di Indonesia saudaraku. Biarlah kita berdoa saudaraku untuk bangsa ini, agar Tuhan mengaruniakan keamanan, kesejahteraan, kedamaian bagi bangsa kita. Katakan amin. Puji Tuhan, minggu lalu kita telah belajar dari firman Tuhan tentang memberi. Sekilas saya ringkas kembali Bapak Ibu, agar kita lebih paham lagi pada hari ini kebenaran firman Tuhan, yaitu apa itu memberi. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kita melihat pengertian memberi itu yaitu menyerahkan, membagikan, atau menyampaikan sesuatu. Nah itu arti memberi menurut kamus ya Bapak Ibu. Nah kemudian minggu lalu mengapa kita harus memberi? Kita memberi karena Allah juga telah memberi kepada kita saudaraku. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukti Allah mengasihi kita, Dia berikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, agar kita diselamatkan, agar dosa kita diampuni. Nah itu berarti kalau kita juga mengatakan kita mengasihi seseorang, kita juga harus ada bukti dari kita mengasihi seseorang itu. Amin saudara. Kita melihat Allah sangat mengasihi dunia. Dia berikan Yesus Kristus untuk mengampuni kita, agar kita juga Bapak Ibu mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Kita juga mau memberikan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada kita. Dan apa yang harus kita berikan? Apakah memang harus uang yang kita berikan? Kalau kita punya uang, boleh Bapak Ibu serahkan uangnya. Karena hari ini juga kita akan berkorban untuk pembangunan sewa gedung kita, boleh.
harta kita, tenaga kita. Saudara berkata, aku nggak ada uang, Bu. Tenagaku aja lah, Bu. Bagus sekali. Pokoknya nanti kalau membangun, Bu, mau korek pondasi saya, tenaga saya itu, Bu. Ya, atau saya bisa nanti kasih pasir 1 dan truk, Bu. Nah, kita bisa memberikan waktu kita untuk memperhatikan orang lain. Saya bersyukur untuk jemaat yang antusias melakukan firman Tuhan sepanjang minggu ini. Banyak sudah mengunjungi ke rumah sakit, berdoa untuk orang sakit, memberi kepada orang lain. Doa saya seperti Paulus, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Amin, saudara. Karena saudara sudah melakukan itu. Bagi Bapak Ibu yang belum mempraktekkan firman ini, masih banyak kesempatan lakukan. Jangan kita hanya mendengar firman untuk melupakan atau sekedar pengetahuan Bapak Ibu. Kasih bukanlah kasih sebelum orang lain bisa merasakan apa yang kita lakukan itu. Itulah kasih. Jangan sekedar kata-kata aku mengasihimu, aku cinta padamu. Aku cinta Indonesia, tapi kita gak pernah berdoa untuk Indonesia. Nah Bapak Ibu, jadi kalau kita berkata aku cinta Indonesia, doakanlah Indonesia. Amin, saudara. Begitu juga ketika kita berkata kepada seseorang aku cinta padamu. Tentu kita juga akan berusaha melakukan sesuatu yang dapat menyenangkan dia. Apalagi yang bisa kita berikan? Hidup kita. Bahkan dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 dikatakan, persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Jadi hidup kita bisa kita persembahkan kepada Tuhan. Kita berikan kepada Tuhan untuk dipakai Tuhan. Menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk melayani Tuhan. Jangan persembahkan hidup kita untuk dunia, Bapak Ibu. Jangan persembahkan tubuh kita untuk dosa. Tubuh kita ini adalah baik Roh Kudus, di mana yang berdiam di dalamnya Roh Allah yang kita terima, saudaraku, diam di dalam kita. Itu sebabnya pakai tubuh kita untuk melayani Tuhan. Amin, saudara. Kemudian apalagi yang harus kita berikan? Talenta kita. Bapak Ibu, saya nggak tahu apa talenta saudara atau keahlian saudara. Mungkin Bapak Ibu ada yang talentanya bisa bernyanyi, bermain musik, ya mungkin musik keyboard, drum, bass, melodi. Mungkin ada juga yang talentanya memasak. Mungkin ada juga yang talentanya bermain sepak bola, tenis dan lain sebagainya. Nah, apapun talenta kita itu, kita dapat berikan kepada Tuhan untuk dipakai Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan talenta itu juga kita dapat berikan, dapat memberkati orang lain. Ketika saudara punya talenta bernyanyi dan saudara dengan suara yang merdu, saudara boleh menyanyi dengan suara yang indah dan orang-orang lain diberkati dan Tuhan dimuliakan. Jangan menjadi hamba yang jahat. Di Alkitab diterangkan tentang seorang yang memiliki ada 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Yang 5 talenta menggandakan talentanya, yang 2 talenta menggandakan talentanya, tetapi yang memiliki 1 talenta dikuburnya. Tuhan berkata, hai kamu hamba yang jahat. Jadi kita jahat Bapak Ibu kalau kita tidak mengembangkan talenta kita. Kalau kita tidak memberikan ke talenta kita, keahlian kita untuk memuliakan Tuhan. Atau kita gunakan talenta kita untuk hal-hal dosa. Tetapi yang dimaksud di sini adalah agar kita memberikan seluruh talenta kita, saudaraku, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mungkin ada kita memiliki karunia-karunia. Mungkin saudara ada memiliki karunia berkata-kata dengan hikmat. Sehingga kalau saudara ngomong, hati orang yang tadinya sekeras apapun bisa langsung ciut gitu, gak berdaya di depan saudara ya. Ada punya karunia itu, karunia menasehati. Kalau sama sana pun gak mempan, sama sini pun gak mempan. Tetapi ketika saudara berkata-kata, masih sepatah kata, dia sudah sangat menyerah. Mungkin saudara punya karunia suka memberi. Pokoknya intinya suka kali menolong orang. Gak tahan melihat orang yang kesusahan. Itu karunia Bapak Ibu. Gak semua orang punya itu. Walaupun memang semua kita bisa melakukan kebaikan. Tapi kalau karunia ini berbeda.
Semuanya kalau bisa kita akan berkorban untuk penginjilan. Kan dia punya karunia itu cepat dia. Oh dari aku sekian. Kita akan memberi untuk rumah Tuhan. Oh dari aku sekian. Dia punya karunia. Ada lagi yang punya karunia untuk mengajar. Saudara, kalau karunia itu mengajar, dia membuat yang sulit jadi mudah. Tapi kalau dia nggak punya karunia mengajar, yang mudah pun bisa jadi sulit. Itu kalau nggak panggilan jadi guru. Tapi kalau saudara bisa menerangkan, orang bisa cepat mengerti. Nah, di mana alamatnya, Bu? Perumahan Milala Tengah, Blok P. Kita guru. Kita terangkan baik-baik. Kau masuk aja simpang gardu terus lurus. Habis itu nanti kau di persimpangan ke kanan kau. Terus nanti kau ke kanan, lurus terus. Baru nanti gang kedua itu kau masuk ke kiri. Tapi kalau enggak panggilannya menerangkan, bisa jadi berbelit-belit. Ya, masuk kau ke sini, habis itu nanti kira-kira entah jauh nanti. Jadi sulit dimengerti. Tapi kalau saudara punya panggilan guru, yang sulit pun bisa mudah dimengerti orang. Itu karunia Bapak Ibu. Kembangkan itu. Kalau saudara punya karunia untuk mengajar sekolah minggu, masih terbuka. Saudara boleh menjumpai saya. Saya bisa muridkan saudara untuk mengajar sekolah minggu anak. Jadi jangan Bapak Ibu, kalau saudara punya talenta datang hanya beribadah bagus. Tapi kalau saudara punya talenta, ya kita masih punya gini gitar bass. Nggak ada yang main kan saudara? Di belakang masih ada gitar melodi. Nah, jadi kalau ada di antara Bapak Ibu yang punya talenta itu, jangan kubur talenta itu. Jangan tanam itu dalam-dalam. Berikan kepada Tuhan. Amin, saudara? Bagaimana cara kita memberi? Jadi cara memberi juga perlu diperhatikan. Coba kalau misalnya saudara memberikan sesuatu kepada orang lain. Saudara bilang, nah. Saudara mengatakan memberikan gitu kepada saya. Amplopnya saudara kasih. Tapi saudara kasih kepada saya. Nah, Bu. Coba kalau saya di pihak saudara atau saudara di pihak saya. Mungkinkah saya langsung, yang penting amplop. Terserah mau kayak mana caranya, gak peduli. Tak, langsung ambil. Begitu Bapak Ibu? Kalau saya enggak. Ini apa ya Bu? Ya pokoknya berkatlah. Tenang dulu Bu, duduk dulu Ibu ya. Berkat apa ini Bu? Terangkan dulu baik-baik. Jadi cara memberi juga perlu kita ketahui Bapak Ibu. Supaya kita jangan nanti kita udah memberi tapi jadi sia-sia karena cara kita memberi salah. Benar Bapak Ibu? Jadi kalau kita misalnya memberikan sesuatu ya, kalau kami misalnya ada ulang tahun biasa tim penyanyi ini, kami dengan sukacita mengumpulkan sikit-sikit, pokoknya murah meriah, senang gitu ya, bukan karena banyaknya tapi senang. Jadi kami akan buat di amplop, kami akan kasih dengan senyum, dengan sorak-sorak happy birthday to you, ya seolah-olah 1 juta yang dikasih saudaraku, tapi senang, kita pun senang, baru kita doakan lagi berkati dia Tuhan, sehat dia, panjang umur dia Tuhan. Jadi walaupun pemberian tadi nggak banyak tetapi sukacitanya melimpah karena diberikan dengan cara yang tepat. Begitu juga kalau saudara memberikan kepada orang lain, tatap dia, kasih baik-baik. Ini ada berkat Pak. Nah minggu lalu kita telah pelajari bagaimana cara kita memberi, yaitu memberi dengan murah hati. Memberi dengan sukarela. Bukan karena terpaksa. Jadi kalau terpaksa Bapak Ibu tahan aja dulu. Ini pun Ibu ini lalap firmannya memberi. Padahal tadi ini mau beli baksonya ini. Jadi udahlah jadi persembahan laku kasih nih. Kalau gitu ceritanya tahan aja dulu Bapak Ibu. Tenangkan dulu hati saudara. Ya. Sama nanti seperti saya katakan tadi, kalau saudara memberi berkat pun tapi wajah saudara panjang, saya pun takut menerimanya. Apa itu? Jangan-jangan ada sesuatu. Jadi sama Tuhan pun ketika nanti kentongan persembahan datang, hari ini 3 kali pula kita Bapak Ibu ya. Jadi nanti persembahan pertama datang kayak gini. Kedua nanti ada lagi kentongan yang gini. Untuk pembangunan itu semua saudara, untuk korban nanti kita sudah ada pertapakan kita anak 35. Kalau Tuhan pimpin kita membangun di situ kita akan bangun. Kemudian datang lagi yang ketiga, amplop. Saudara senyum aja. Memberikan persembahan senyum. Tak pelayan persembahannya. Dia senyum enggak? Jangan pula mutung kali wajahnya ya kan. Iya, harus menerima pun kan harus senyum ya kan saudara. Jangan
intip dompetnya ya kan. Mana uang mana dikasihnya. Jangan ya saudara ya. Nah, jadi ini sama-sama nanti kita lihat pemberi dan penerima. Jadi ada ini efek-efeknya ya saudara ya. Beri dengan sukacita. Malah 2000 dana adong, 2000 mah dilihat dengan sukacita. Bahasa Korea ya. Adi 2000 ngencalit, ya 2000 lah diberikan. Iya. Haleluya. Mohon maaf kalau salah saudaraku. Ya saya akan belajar karena saya sudah ada di tanah Karo semalam. Haleluya. Adi 2000 ngencalit, ya berikan 2000. Enggak pas. Oh. Haleluya. Iya Bapak Ibu. Kenapa? Karena jemaat di Filipi mereka memberi dari kekurangannya. Bukan mereka itu orang miskin ya Allah Bapak Ibu. Jadi jangan langsung sedih, iya aku ini miskin Bu, apalah bisa ku kasih apa yang ada. Ingat persembahan janda 2 peser cuma dia memberikan seluruh hidupnya. Tapi Tuhan berkata, aku berkata, dia memberi lebih banyak daripada yang diberikan orang lain. Tuhan lihat cara kita memberi. Mengapa Tuhan tahu perempuan janda itu memberi 2 peser? Nanti saudara boleh baca Lukas. Diperhatikannya, berarti kalau di sana dulu, ada dulu kalau kita dulu kami pernah mengadakan itu Medurung Tujolo ya. Ada persembahan ke depan. Itu kotaknya itu ditaruh di depan. Jadi itu nampak ya besar Bapak Ibu. Jadi kalau orang menaruh uang, ketahuan berapa dikasihnya. Makanya kadang-kadang awak kalau Medurung Tujolo, awak sediakanlah yang paling besar supaya jangan malu kali nanti ketahuan. Kerenceng pula cereng, iya kan. Semua orang menengok, iya cereng kan gitu. Jadi awak usahakanlah. Saya rasa juga Yesus begitu ketika dia melihat persembahan janda itu. Terlihat dia 2 peser, makanya ditulis 2 peser. Jadi walaupun nanti kantongan persembahan kita ditutup, seperti ini tutup, nggak ketahuan. Nggak taunya pendeta itu kertas saja ku taruh di dalam, atau tisu aja. Jangan ya Bapak Ibu, itu nggak berkenan kepada Tuhan. Beri dengan sukacita, beri dengan murah hati. Beri dengan sukarela, bukan karena terpaksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin, saudaraku. Nah, jadi begitu cara kita memberi ya Bapak Ibu. Ini berlaku ketika saudara memberikan sesuatu apapun kepada orang lain. Tatap wajahnya. Ini ada sedikit berkat Pak, Bu. Ya, terimalah. Dia pun pasti akan sangat senang. Wah, terima kasih. Nah kemudian kepada siapa kita memberi? Apakah hanya kepada pendeta saja? Saudaraku, apakah tujuan firman itu buat supaya persembahan banyak, supaya semua jemaat memberi kepada pendeta? Tidak hanya itu. Itu salah satunya. Tetapi minggu lalu kita sudah melihat ketika kita memberi seperti jemaat di Filipi, mereka itu memberi korban mereka, persembahan mereka kepada hamba Tuhan, Paulus, yang saat itu ada di penjara. Jadi dalam hal itu mereka memberi kepada hamba Tuhan. Tetapi saudaraku, akibat dari pemberian mereka itu, nama Tuhan dimuliakan. Itu sudah kita dengarkan pada minggu lalu saudara. Jadi kita bisa memberikan kepada hamba Tuhan. Kita bisa memberikan kepada pekerjaan Tuhan, pembangunan, penginjilan. Kita juga bisa memberi kepada orang-orang miskin, orang-orang yang berkekurangan, janda-janda, panti-panti asuhan, orang-orang yang membutuhkan pertolongan, orang-orang susah, orang-orang yang ada di penjara. Minggu lalu kita sudah dengar, ketika aku sakit kau tidak melawat aku. Ketika aku dalam penjara kau tidak mengunjungi aku. Ketika aku lapar kau tidak memberi aku makan. Ketika aku haus kau tidak memberi aku minum. Dan orang-orang itu berkata, kapan kami lihat kau lapar enggak kami kasih makan Tuhan. Dia berkata, apabila kau melakukannya kepada salah seorang anakku yang kecilin, kau melakukannya untuk aku. Jadi ternyata Bapak Ibu, ketika kita memberi kepada orang lain, kita memberi kepada Tuhan. Kepada kita memberi kepada orang-orang miskin, kita seperti memberi kepada Tuhan. Nah hari ini sudah jelas Bapak Ibu, ini ulangan firman Tuhan yang lalu. Dan hari ini kita akan melihat firman Tuhan, bagaimana menjadi penerima yang baik. Seperti halnya memberi, menjadi penerima yang baik juga tidaklah hal yang mudah. Jadi jangan saudara pikir memberi, menerima aja gampang, terima aja, enggak.
Ada saya dengar dulu perkataan orang tua saya gini, acit mulat majalo, acitan mulak mangalean. Ya, saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Sakit kalau kita meminta dari orang lain kita ditolak, tetapi lebih sakit ketika kita memberi kepada orang lain ditolaknya. Siapa pernah di sini memberi kepada orang lain ditolak? Iya, hanya Pak Gembala. Iya, saya nggak ingat ya, pernah nggak saya memberi ditolak? Oke, siapa di sini pernah dikasih tapi menolak? Oh, wah luar biasa. Jujur, supaya kita berubah dengan firman Tuhan ini. Dikasih kita tapi kita tolak. Oke, bagus. Itu nanti seturut firman, jadi ada diterima, ada ditolak. Memang ada ya, tapi kita akan lihat dengan cara yang benar. Nah, jadi itu tadi yang saya dengar dulu ya. Acik mulak mangale majalo, acitan mulak mangalean, katanya ya saudara. Nah, jadi seperti halnya memberi, menerima ini pun banyak kadang pertanyaan kita. Apa arti menerima? Kalau saya lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti menerima itu menyambut, mendapat, memperoleh sesuatu, mengambil, menampung. Nah, itulah arti menerima dari KBBI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kemudian apakah semua pemberian orang harus kita terima atau ada yang kita tolak? Nanti melalui firman Tuhan akan terjawab. Gak usah dulu jawab, tapi yang penting saya sudah tahu berarti ada pernah menerima ketika memberi tidak mau menerima. Kemudian bagaimana sikap kita dalam menerima pemberian orang lain? Nanti kita juga akan bahas ini. Apa yang kita lakukan setelah kita menerima pemberian orang lain itu? Bagaimana perasaan kita saat pemberian kita ditolak oleh orang lain? Bagaimana perasaan kita saat pemberian kita diterima oleh orang lain? Bagaimana kalau orang membalas kebaikan kita dengan kejahatan? Atau dia lupa akan kebaikan kita? Atau lupa akan pertolongan yang kita berikan kepadanya? Apakah kita berhenti memberi? Atau kita masih terus memberi? Melalui firman Tuhan pada hari ini kita akan bahas satu persatu. Mari kembali kepada topik kita Filipi 4 ayat 10 sampai 20. Ini masih sambungan dari firman Tuhan minggu lalu, saudara, mengenai memberi. Sekarang bagaimana cara menerima ya, menerima yang baik, ya, menjadi penerima yang baik. Saya bacakan, aku sangat bersuka cita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan. Karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai, dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin. Nah, jadi topik kita hari ini menjadi penerima yang baik. Minggu lalu kita telah mendengar firman Tuhan tentang memberi, di mana jemaat di Filipi memberikan persembahan kepada Paulus dan mengirimkan persembahan melalui Epaphroditus untuk memenuhi kebutuhan Paulus, yang mana pada latar belakang surat yang ditulis Paulus ada di penjara, ya, di penjara tahanan rumah. Nah, dan apa yang dilakukan Paulus, saudaraku, ketika dia menerima persembahan dari jemaat di Filipi,
Paulus menerima persembahan itu. Jadi jawaban pertanyaan kita tadi, apakah Paulus menerima? Ya, diterima. Ayat 18 tadi, kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu aku berkelimpahan. Karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Jadi, korban atau pemberian jemaat di Filipi diterima oleh Paulus. Setelah diterimanya apa dikatakannya? Ayat 19, Paulus berdoa, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi jangan hanya mengutip ayat ini untuk memenuhi kebutuhan kita, padahal ayat sebelumnya enggak kita dengar, kita lihat apa yang dilakukan oleh jemaat di Filipi. Mereka memberi dulu untuk hamba Tuhan ini. Barulah ayat ini datang. Dan ini menunjukkan bahwa Paulus sangat yakin ketika jemaat Filipi memberi bantuan, maka Allah yang dia layani akan memenuhi semua keperluan jemaat di Filipi. Bukan saja hanya keperluan rohani, tetapi juga keperluan jasmani. Minggu lalu telah kita dengar bahwa pemberian jemaat di Filipi, saudaraku, memang memberikan keuntungan kepada Paulus. Tetapi bukan hanya memberikan keuntungan kepada Paulus, tetapi kepada mereka yang memberi kepada Paulus, mereka juga diberkati. Jadi jemaat Filipi memberi kepada Paulus, Paulus diberkati. Jemaat juga yang memberi diberkati. Karena firman Tuhan minggu lalu sudah kita dengarkan, adalah lebih bahagia ketika kita memberi daripada menerima. Jadi jemaat di Filipi memberi, Paulus menerima, dua-dua diberkati, nama Tuhan dimuliakan. Amin saudara. Filipi 4:17, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Jadi kalau kita memberi Bapak Ibu, kita sedang memperbesar keuntungan. Jadi pemberian yang kita berikan saudaraku, itu memberikan keuntungan kepada kita. Entah pemberian itu kita berikan untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan, untuk penginjilan, untuk hamba-hamba Tuhan, atau untuk pemberian, untuk pembangunan, untuk gereja, atau pemberian kepada orang lain, orang miskin, orang-orang berkekurangan. Itu akan memperbesar keuntungan kita. Ingat Matius 10 ayat 42 yang sudah kita baca minggu lalu. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Jadi di sini saudaraku, ya, yang dilakukan, Paulus bersedia menerima persembahan dari jemaat di Filipi. Persembahannya tidak ditolak. Nah, ayat 15, kamu sendiri tahu juga hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Jadi di sini dikatakan tidak ada satu gereja yang mengadakan transaksi dengan Paulus selain jemaat di Filipi. Mereka memberi persembahan kepada Paulus dan Paulus menerimanya. Dan jemaat di Filipi saudaraku sudah kurang lebih 3 kali memberi persembahan kepada Paulus. Dan semua pemberian itu diterima oleh Paulus. Jadi perhatikan, dari sini kita melihat bahwa bukanlah merupakan kesalahan kalau kita menerima bantuan atau pemberian orang lain sampai batas tertentu, kita wajib melakukannya. Terjawab pertanyaan tadi, apakah semua pemberian bisa diterima? Di sini dikatakan, menerima itu saudaraku bukan merupakan kesalahan. Kalau kita menerima bantuan dari orang lain. Sampai batas tertentu, nanti kita akan lihat ada memang yang ditolak Paulus. Jadi di sini saudara, Paulus tulus menerima pemberian jemaat di Filipi. Tahukah Bapak Ibu bahwa menolak pemberian orang lain bisa juga merupakan ekspresi kesombongan yang ada di dalam diri kita. Ketika seseorang memberikan kepada kita, kita langsung menolak.
Kenapa? Karena ada ego, ada kesombongan. Kita merasa gini, nggak layak aku dikasihani. Kita berpikir ketika orang memberi kepada kita, kita karena orang berbelas kasihan. Itu sangat salah Bapak Ibu. Ketika kita menolak pemberian orang lain, kita sedang menolak berkat untuk dia. Maukah saudara ketika orang memberi berkat saudara tolak, saudara menutup berkat bagi dia? Jadi menolak pemberian orang bisa juga merupakan ekspresi kesombongan yang ada di dalam diri orang tersebut. Jadi kita lihat selalu diri kita menolak itu karena memang kita sombong, nggak mau dikasihani, padahal memang kita layak dikasihani. Atau memang kita merasa gini, aku nggak usahlah aku, kasih aja sama orang lain. Kalau itu pun yang terjadi, saudara boleh terima. Saudara bisa kan berikan kepada orang lain lagi. Saudara tidak menolak berkat kepada orang yang memberi itu kepada saudara. Sehingga dia tadi, acik mulak majalo, acitan mulak mangalean. Tahukah saudara bahwa Tuhan Yesus juga pernah menerima bantuan dari perempuan-perempuan kaya yang mengikuti dia? Dalam Lukas 8 ayat 2-3, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kujia bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Saudaraku, pada zaman dulu, zaman budaya waktu ayat ini ditulis, perempuan-perempuan tidak diizinkan berkhotbah, menginjil, atau melayani, mengajar seperti saya ini. Pada budaya mereka itu. Itu sebabnya murid Tuhan Yesus nggak ada perempuan ya Bapak Ibu. Ada perempuan murid Tuhan Yesus? 12. Karena kalau dibuat nanti murid Tuhan Yesus perempuan, nggak ada nanti yang mau dengar. Karena budaya pada saat itu, wanita nggak boleh berkhotbah, nggak boleh mengajar dan sebagainya. Tetapi perempuan itu nggak mau diam. Mereka berpikir kalau kita nggak bisa berdiri di podium, di altar, kita bisa melayani Tuhan dengan apa yang ada pada kita. Makanya di awal saya katakan apa yang kita berikan untuk pelayanan. Mereka memberikan kekayaan mereka, saudaraku, untuk melayani Tuhan. Mereka melayani rombongan Tuhan dengan murid-muridnya, saudaraku, dengan kekayaan mereka. Wow. Kalau orang-orang kaya memberikan kekayaannya untuk melayani pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu, apakah itu tidak membuat dia semakin diberkati? Kami berdoa agar Bapak Ibu yang telah diberkati Tuhan, kaya sekali, baik yang ada di sini maupun Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara online, berikan kekayaan saudara untuk melayani Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Amin, saudara. Nah, jadi perempuan-perempuan ini, saudaraku, memberikan kekayaan mereka untuk pelayanan Tuhan pada saat itu. Dan walaupun pada budaya saat itu tidak mengizinkan perempuan melayani, berkhotbah atau menginjil, tetapi perempuan-perempuan itu tidak mau kehilangan kesempatan. Maka mereka melayani Tuhan dengan kekayaan mereka. Dan Yesus tidak malu hidup dari pemberian orang lain. Makanya ada bagian kasnya. Siapa yang megang kas? Si Judas Iskariot pula yang menjehehon Tuhan Yesus, ya, yang mengkhianati, itu pula yang memegang kas. Karena mungkin gini, orang kaya ini ya, untuk pelayanan ini sekian puluh juta, dipegang oleh kas Judas Iskariot. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, bahwa menerima pemberian orang bukanlah merupakan satu kesalahan. Tetapi menolak pemberian orang lain adalah kesalahan. Karena dengan menolak pemberian orang, kita menolak berkat Tuhan. Menolak pemberian bisa saja karena kita egois, sombong. Atau bisa juga kita menerima pemberian orang dengan berusaha membalas seperti apa yang diberikan kepada kita. Atau kita membalas lebih besar daripada yang diberikan kepada kita. Misalnya di pesta, saya dia ada tupak anak ini lihat. Oh 50.000 doh. Oh. Mesti nomor kawin geleng nak terlem 100.000 dah. Sampai pas bahasa Batak. Sudah artinya gini, berapa tadi kasih korbannya? Oh 50.000. Oh nanti kalau menikah anaknya kasih 100.000 ya. Supaya nampak kita lebih tinggi lagi bisa kita balas.
Padahal minggu lalu kita pelajari, kita memberi bukan untuk mengharap 10, 30, 100 kali lipat ganda, tidak. Kita memberi kenapa saudara? Kita memberi karena memang kita mengasihi, bukan untuk mengharapkan imbalan. Jadi kalau saudara menerima pemberian dari orang lain, jangan mengharapkan untuk dibalikkan kepada saudara, jangan. Terima dengan sukacita. Jadi jangan bilang hari itu kutolongnya dia, ini nggak kutolong. Nggak boleh, karena tujuan kita di sini memberi bukan untuk dibalas, tidak. Tetapi kita memberi karena memang itu adalah kehendak Tuhan bagi kita. Kita memberi karena mengasihi. Kita memberi bukan untuk mengharap untuk dibalas. Makanya banyak orang kecewa. Hari itu sekian ku kasih, kok sekian sekarang. Itu salah. Kalau sudah saudara beri, bersyukurlah. Tidak usah diingat-ingat lagi pemberian itu atau diungkit-ungkit. Sekali lagi, ya. Jadi menerima pemberian orang bukanlah merupakan satu kesalahan, tetapi menolak pemberian orang ada kesalahan, karena dengan menolak pemberian orang kita menolak berkat Tuhan. Menolak pemberian bisa saja karena kita egois, sombong, atau bisa juga kita menerima pemberian orang lain dengan berusaha membalas seperti apa yang diberikan kepada kita, atau kita membalas lebih besar. Makanya rupanya Tuhan begini berkata, berikan kepada orang yang gak sanggup membalas. Makanya waktu perumpamaan tentang pesta, undang semua orang-orang lumpuh, orang-orang miskin yang ada di jalanan, bawa semua ke rumahku karena rumahku harus penuh. Artinya saudaraku, ketika kita memberi kepada orang yang gak bisa membalas, itulah sebenarnya arti pemberian yang berkenan kepada Tuhan. Nah, jadi saudaraku, dalam hal ini juga ya, bahwa Paulus saudaraku menerima sudah kurang lebih 3 kali persembahan ya, tetapi tidak pernah dituliskan sekalipun Paulus membalas pemberian itu. Kalau kami nanti membalas semua pemberian saudara, gak sanggup kami Bapak Ibu. Jadi kalau udah saudara-saudara beri, lupakanlah itu. Amin saudara. Kami doakan kiranya Allah kau akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Amin. Apapun pemberian saudara dalam bentuk apapun, Tuhanlah memberkati saudara. Kalau saudara menuntut kami balas, gak sanggup. Haleluya. Jadi di Alkitab gak dituliskan walau 3 kali Paulus menerima korban dari jemaat di Filipi, gak pernah ditulis gimana saudaraku dia membalas pemberian itu, enggak. Dia layani Tuhan aja. Jadi jikalau kita dalam kesulitan dan ada orang yang digerakkan Tuhan hatinya untuk memberi, jangan tolak, jangan pura-pura rohani kali. Maaf Bu, padahal kita memang sudah benar-benar kekurangan. Itu munafik. Satu kali saudaraku, ini bukan sekarang ya, bukan setelah digiat. Jangan sampai saudara pikir kok ngeri kali digiat. Di sini semua sangat diberkati Tuhan. Dulu pada zaman dahulu kala, ceritanya begitu aja kita buat ya, pada zaman dahulu kala. Jujur saudaraku, kami nggak ada makanan apa-apa di rumah. Kemudian saya sudah berdoa, Tuhan nyatakanlah kuasa-Mu. Kami nggak ada apa-apa, mau dimasak pun nggak ada apa-apa, mau dimasak pun nggak ada. Kemudian saya pergi mengunjungi saudaraku, melayani. Kemudian jiwa yang saya layani ini, dibilangnya gini, saya udah mau pulang ya Bu. Terus bilangnya gini, ayo belanjalah dulu kita ke pajak Bu. Katanya, saya pikir mau ditemani, oke lah. Saya temanilah dia, suruh beliinnya ikan nila, beliinnya bumbunya, beliinnya apa. Oh saya pikir mungkin mau masak dia di rumah gitu, mau pulang udah sore. Udah siap belanjanya Bu, udah bisa saya pulang ya. Udah Bu, udah ini, bawalah semua ini katanya. Saya segenap bilang sama dia, luar biasa kali Ibu, memang di rumah gak ada apa-apa Bu. Tapi saya, dalam hati saya, peristiwa ini nggak dia tahu sampai saat ini, Bapak Ibu. Itu rahasia hamba Tuhan itu, nggak boleh bilang-bilang sama yang supaya dia tetap dipimpin Tuhan. Tapi di angkot saya sudah menangis, saya berkata, Tuhan baik kali Kau Tuhan. Nanti udah ada ikan mau kami masak, udah ada sayur Tuhan. Saya nggak berpura-pura dengan berkata, maaflah Bu, banyaknya di rumah. Itu munafik. Saudaraku, jadi orang Kristen jangan munafik. Katakan ya kalau ya, katakan tidak kalau tidak. Seandainya pun kita tidak membutuhkan itu, terima saja. Coba saudara pikir, jemaat kita dibawanya ke sini sayur 20 kilo, tomat 10 kilo.
Coba kalau saya memikirkan diri saya sendiri, saya berkata, ih banyak kali bu, bawalah ke rumah ibu, sekilo aja aku perlu. Itu saudaraku tidak punya hikmat, tidak punya akal. Saya boleh berkata, antar lagi sebanyak-banyaknya ke sini. Antar lagi Tuhan. Karena banyak mau kami berkati Tuhan. Itulah kalau hidup bukan untuk diri sendiri. Tapi kalau saudara hidup untuk diri saudara sendiri, banyak kali nanti kemana mau kubuat ini. Ya udahlah aku bikinlah makanan si guk-guk. Jangan bikin makanan guk-guk. Ya kan Bapak Ibu? Jadi gak pernah saudara lihat di situ sampai busuk apapun. Enggak. Saya berdosa kepada Tuhan kalau pemberian orang saya perlakukan begitu. Sama siapa lagi di antar Tuhan? Siapa lagi yang butuh ini Tuhan? Jadi jangan tolak. Coba saya tolak. Udah naik dipecahkannya dari sana. Udah banyak-banyak. Apa gak sakit hati dia? Saya bilang bawa pulang ini bu. Gak perlu saya pun banyaknya. Ini perhatikan Bapak Ibu ya, kadang-kala kita melakukan itu dalam hidup, makanya banyak orang tersinggung. Jadi apalagi kalau kita sudah kesulitan. Ini bisa nggak diceritakan atau enggak ya? Satu kali anak saya cerita ya, ada teman mereka, mungkin mereka lihat, kok itu aja bajunya ya. Singkat cerita mereka, ayolah kita kasih baju kita, kira-kira gitu ya. Ternyata pemberian itu ditolak, karena yang bersangkutan merasa, dipikirnya aku pengemis. Kalau saudara pernah mengalami itu, berpikirlah positif Bapak Ibu. Kalau ada orang yang bermurah hati kepada kita, pikirkanlah bahwa itu tidak mudah untuk menggerakkan hati orang untuk memberikan apapun. Berarti kalau ada orang digerakkan hatinya, itu adalah Tuhan yang menggerakkannya. Kan tidak mudah, mereka juga mengumpulkannya karena mengasihi temannya. Memang itu saya katakan tadi perlu juga hikmat dalam memberi. Makanya kadang saya tanya gini, ibu saya ada ini, ibu mau menerima yang begini, mau memakai yang begini. Kalau misalnya, maaf ya Bapak Ibu pakaian bekas misalnya, saya tanya dulu, mau pakai yang begini? Karena ada orang ketika kita, hina kali dirasanya aku, pikirnya aku gak bisa beli baju baru, kok dikasihnya aku pakaian bekas. Jadi dalam pemberian ini juga perlu kita meminta hikmat Tuhan, apa mau kita katakan. Tapi kalau dikatakan, maulah bu. Kenapa? Karena orang juga pernah bertanya kepada saya gitu, ibu mohon maaf ya bu, aku ada mau kuberi sama ibu, sama anak-anak ibu. Tapi mohon maaf sekali lagi bu, bukan untuk, ini bekas bu, mau ibu makainya, mau bu. Saya terima dengan sukacita. Saya pakai dengan sukacita. Bukan pula mau saya bilang seperti habis itu saya buang, saya buat jadikan lap. Enggak. Nanti kita perhatikan memang ya Paulus juga tidak menerima semua pemberian, tetapi dalam hal ini perlu itu. Tapi kalau kita sudah dalam kesulitan dan orang digerakkan Tuhan hatinya untuk memberi, kemudian kita pura-pura dan munafik berkata maaf menolak. Bapak Ibu, maka dari sini kita tahu bahwa saudaraku, kita harus benar-benar meminta hikmat Tuhan dalam hal ya memberi atau menerima pemberian. Jadi menerima pemberian orang tidaklah hal yang mudah. Karena itu tadi, ada ketika kita beri dia berpikir kita menghina dia. Padahal tidak. Kita tulus hati untuk menolong, mau memberi. Nah, Paulus 3 kali menerima bantuan dari jemaat Filipi, tetapi Bapak Ibu kita perhatikan nanti ini supaya saudara juga bisa belajar. Di kesempatan lain, Paulus menolak pemberian-pemberian tertentu. Memang ada kalanya kita menolak pemberian-pemberian sampai batas tertentu, sama seperti yang dilakukan oleh Paulus. Pertama, Paulus menolak tunjangan dari jemaat di Korintus. 1 Korintus 9 ayat 12. Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu, supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satu pun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini, supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada titik-titik. Isi sendiri ya Bapak Ibu. Sungguh, kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Kalau demikian apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita ini.
Sebenarnya Bapak Ibu, Paulus sebagai pemberita Injil layak menerima upah sebagai pemberita Injil. Layak. Seperti kaum Lewi menerima persepuluhan dari 11 bangsa Israel yang lain. Layak. Menerima persembahan persepuluhannya, saudaraku, layak. Tetapi Paulus, saudaraku, tidak menggunakan haknya itu, saudaraku. Dia bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya dan teman-teman sepelayanannya. Pemberita Injil layak menerima upah dari Injil. 2 Korintus 11 ayat 7 sampai 9. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu? Karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma. Jemaat-jemaat lain telah kurampok. Perhatikan ini ya, bukan artinya dirampok. Paulus itu merampok, masuk ke rumah jemaat, dicurinya TV, dicurinya uang, bukan. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam hal ini aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu. Dan aku akan tetap berbuat demikian. Jadi dia merampok. Dia, saudaraku, menerima pembantuan dari jemaat di Makedonia, jemaat di Filipi. Untuk itu digunakannya, tetapi dari jemaat Korintus, Paulus tidak menerima tunjangan. Yang kedua, di Tesalonika pun Paulus menolak tunjangan. 1 Tesalonika 2 ayat 7 sampai 9. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu, sebab kamu sendiri tahu bagaimana kami harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Jadi pemberian di Tesalonika pun ditolak. Paulus bekerja, saudaraku, membuat tenda, ya, bersama dengan Priscilla dan Aquila yang akan terakhir nanti menjadi muridnya, saudaraku. Kemudian pemberian jemaat di Efesus juga ditolak. Jadi kita perhatikan, udah ada jemaat 3 ya, Korintus, Tesalonika, Efesus. Kisah 20 ayat 33. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalanan. Jadi dia membuat kemah, ya, tenda. Kita melihat di sini, mengapa Paulus tidak menerima korban atau bantuan yang diberikan oleh jemaat tersebut? Kenapa dari jemaat Filipi diterimanya 3 kali? Jawabannya, saudaraku, yang pertama, bisa jadi keadaan ekonomi jemaat di situ tidak bagus. Dan kalau disuruh memberi, bisa saja mereka bersungut-sungut atau mengeluh. Bisa jadi. Itu salah satu alasan. Dia nggak mau mendengar nanti, memberi aja pun. Pendeta ini pun mata duitan ini, sikit-sikit uang, berkat terus. Dia tidak mau mendengar itu. Jawaban yang kedua, bisa jadi Paulus tidak mau mereka berpikir bahwa Paulus melayani mereka karena mengharapkan upah atau uang. Satu kali saya mengunjungi ke rumah sakit, salah satu rumah sakit yang ada terdekat di tempat kita. Setelah saya melayani seorang ibu ini, saudaraku, dia waktu itu sedang diimpus. Setelah saya layani, saya doakan, saya hendak pulang. Tetapi ibu ini, saudaraku, dia turun dari tempat tidur mengejar saya untuk memberikan saya uang. Saya berpikir begini, masakan dia memberikan uang kepada aku? Aturan aku yang memberikan uang kepadanya. Itu pemikiran saya. Kemudian yang kedua, pemikiran saya tidak mau nanti ibu ini berpikir saya memberitakan Injil kepadanya karena saya mengharapkan uang atau upah. Saya mau balik karena mau pergi, saudara, keluar dari ruangan itu. Tetapi dia mengejar saya karena saya takut impulsnya kebuka, saya balik. Ibu, jangan tolak. Saya terima berkat itu, saya doakan dia. Tuhan, lihat pemberian ibu ini. Ulurkanlah tanganmu, sembuhkanlah dia, Tuhan. Seperti apa yang kau kehendaki baginya. Aku menerima berkat ini daripadanya, Tuhan. Saya terima.
pernah juga kami menolak. Kalau Bapak gini dia lebih elegan diterimanya. Tengok Pak, sudah saya terima. Sudah Pak, sudah jadi berkat itu sama Bapak. Sudah saya terima ini Pak. Udah saya terima berkat dari Bapak. Nanti Pak korbankanlah untuk yang lain ya Pak. Kalau itu pimpinan Tuhan kepada Bapak, saudaraku, boleh saja. Suatu kali saya juga pernah menerima pemberian dari seorang ibu. Dia dibuatnya di amplop, tetapi waktu dia memberikan amplop ini saudaraku, dia menangis. Saya berpikir begini, semestinya dia memberikan dengan sukacita, tapi ini menangis. Tapi apapun yang membuat dia menggerakkan hatinya untuk memberi ini kepadaku, aku terima amplop itu. Saya berkata terima kasih Bu, Tuhan berkati. Tetapi pada saat ibadah saudaraku persembahan, saya berkata begini, Tuhan aku tidak tahu apa maksud ibu ini memberikan amplop ini. Aku lihat tadi dia menangis. Tolonglah dia Tuhan, apapun persoalannya. Aku terima berkat ini dan ku kembalikan kepadamu Tuhan. Tolonglah dia. Saya tidak tahu sampai saat ini berapa isi amplop itu. Amplop itu saya masukkan lagi ke kotak seperti ini. Kotak persembahan saudaraku. Tetapi tetap elegan. Walaupun dia sedih memberikannya, pada firman Tuhan tidak boleh sedih. Tapi saya tahu mungkin ada kata-kata yang gak bisa diucapkannya. Saya tidak menolak. Tetapi Paulus saudaraku, bisa jadi dia menolak supaya dia berpikir. Jangan mereka berpikir, jemaat yang di lain itu berpikir karena aku kau bisa kayak gitu. Dia mau menghapus itu. Atau alasan yang ketiga bisa jadi jemaat menuduh hal yang macam-macam. Itulah udah kaya itu pendeta kita itu gara-gara kita kasihnya persepuluhan kita. Udah bisa dia beli rumah, beli mobil. Bapak Ibu ingat pemberian yang saudara berikan kepada manusia. Sebenarnya saudara tidak memberikan hanya kepada manusia saja. Tetapi ketika saudara memberikan persembahan saudara, saudara sedang memberi kepada Tuhan. Amin saudaraku. Jadi jangan buang segala pikiran itu. Minggu lalu saya sudah katakan kepada saudara, hamba Tuhan akan dipelihara Tuhan. Pekerjaan Tuhan juga akan diurus Tuhan. Bagian hamba Tuhan beritakan Injil. Hidup benar saudaraku. Menyatakan kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan. Jadi dari sini kita melihat bahwa dalam menerima pemberian atau persembahan tidak asal terima. Kita perlu minta hikmat dari Tuhan. Kalau pemberian itu atau persembahan itu saudaraku memberikan keuntungan bagi pelayanan, mari kita terima. Tetapi kalau pemberian itu merugikan pelayanan dan merugikan diri kita, tolak. Misalnya ternyata saya terima rupanya dia menyuap saya, minta hikmat. Misalnya ada seorang menawarkan, Pak untuk pembangunan gereja Bapak 1M. Tetap walau 1M minta hikmat Tuhan. Apakah diterima Tuhan atau tidak? Dari mana sumbernya, bagaimana? Tapi kalau ternyata itu kita terima dan itu tidak membawa keuntungan bagi gereja dan tidak membawa keuntungan kepada hamba Tuhan, maka dengan itu kita mulai diuber-uber, ada mungkin termasuk korupsi dan lain sebagainya, kita bisa terseret. Maka dalam menerima pemberian juga kita perlu hikmat Tuhan dan berdoa, walaupun itu diberikan dalam jumlah yang besar. Satu kali di musim-musim politik ya, ada orang menawar kepada Bapak, bagikan ini Pak, nanti gereja Bapak dapat ini gitu ya. Kita bukan seperti itu beriman. Kata Bapak berkata, kasih aja kepada yang lain Pak. Itu kebijakan gembala. Agar kita tidak berhutang budi. Karena bukan begitu cara kita untuk diberkati. Jadi sekali lagi, saudaraku, kalau pemberian itu memberikan keuntungan bagi pelayanan, terima. Tapi kalau itu merugikan pelayanan atau merugikan diri kita, harus ditolak. Walaupun itu jumlah besar. Jadi sekali lagi, dalam menerima pemberian, kita tidak boleh sombong sehingga kita menolak semua pemberian. Dan dalam menerima juga, kita tidak boleh tamak sehingga menerima semua pemberian tanpa memikirkan itu merugikan kita, pelayanan kita, atau orang lain. Paham Bapak Ibu? Sekali lagi, jadi dalam menerima pemberian kita tidak boleh sombong sehingga kita menolak semua pemberian, dan dalam menerima juga kita tidak boleh tamak sehingga kita menerima semua pemberian
pemberian tanpa memikirkan itu merugikan kita, pelayanan kita atau orang lain. Yang kedua, apa yang dilakukan Paulus setelah menerima persembahan Filipi? Paulus menyatakan syukur atas persembahan yang diberikan jemaat Filipi. Filipi 4 ayat 10. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiran dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu tapi tidak ada kesempatan bagimu. Ayat 20. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Saat Paulus menerima persembahan dari jemaat Filipi, dia bersukacita dan memuliakan Tuhan. Dari sini kita tahu Bapak Ibu, semua berkat berasal dari Tuhan. Tuhanlah yang menggerakkan hati orang-orang untuk memberi. Semua bantuan, dukungan, sokongan, kontribusi, sepanjang itu dilakukan dengan hati yang tulus, pikirkanlah itu semua dikerjakan oleh Tuhan. Amin, saudara. Ingat orang Israel ketika diperbudak oleh orang Mesir dalam Keluaran 3 ayat 21 dan 22. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa, tetapi tiap-tiap orang perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak atau emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Jadi perhatikan, setiap berkat yang kita terima dari orang lain, Tuhanlah yang telah menggerakkan hati mereka untuk memberikan itu. Karena berkat itu berjalan seturut dengan perintah Tuhan. Jadi berkat itu Tuhan yang memerintahkannya. Kalau orang bermurah hati kepada kita, berarti Tuhan yang menggerakkan dia. Mazmur 133 ayat 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Imamat 25:21, maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun yang ke-6, supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Ulangan 28 ayat 8, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Katakan amin. Berarti berkat itu Tuhan yang memerintahkannya. Jadi kalau ada orang digerakkan Tuhan hatinya, itu nggak mudah. Tetapi tetap garis bawahi dalam yang tadi itu, tanda kutip yang tadi. Tapi kalau tulusnya hatinya, aku digerakkan Tuhan. Terima kasih Bu, Tuhan berkati Ibu. Jadi Tuhan yang memberitakan berkat itu Bapak Ibu. Makanya jangan capek kali harus mengusahakan ini. Kalau enggak Tuhan yang memberitakan berkat, mau apapun kita buat, enggak datang berkat itu. Jadi lakukan aja apa yang disuruh Tuhan. Dan Tuhan bisa pakai apa saja untuk memberkati kita. Tuhan pakai burung gagak untuk memenuhi kebutuhan Elia. Memakai janda di Sarfat untuk memberikan kebutuhannya. Siapa saja bisa dipakai Tuhan untuk memberkati gereja ini. Amin saudara. Bahkan minggu lalu dibacakan oleh Pak Silai. Nah, kekayaan seberang lautan. Orang fasik mengumpul untuk orang benar. Harta kekayaan seberang lautan akan menjadi milik. Diberikan Tuhan, diperintahkan Tuhan. Dari manapun Tuhan bisa memerintahkan orang fasik siapa saja. Tapi jangan kita mengemis. Biar Tuhan yang memerintahkan berkat itu datang kepada kita. Amin saudaraku. Seperti kita diberikan pertapakan. Tuhan yang menggerakkan hatinya. Dan dia memberikan itu. Tanpa ada embel-embel yang lain. Tuhan menggerakkan hatinya. Dan yang terakhir Bapak Ibu. Apa yang dilakukan Paulus setelah menerima persembahan. Supaya pelajaran bagi kita saudaraku untuk menerima berkat, jangan lupa berterima kasih. Yang ketiga, Paulus mengapresiasi pemberian jemaat di Filipi. Saudara dikasihi Tuhan, jangan lupa berterima kasih dan menghargai orang-orang yang telah menolong kita. Itu juga adalah kewajiban kita. Amin saudaraku. Jadi kalau sudah dikasih orang berkat, unang lupa madok mau liati. Ya? Ya. Sahagala. Jangan lupa bilang berterima kasih. Ada satu di Alkitab seorang raja tidak tahu berterima kasih. Hizkia 2 Tawari 32-23. Banyak orang membawa persembahan ke Yerusalem untuk Tuhan dan barang-barang berharga untuk Hizkia, Raja Yehuda itu. Sejak itu ia diagungkan oleh semua bangsa. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya karena ia menjadi angkuh sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Jadi kalau ada orang mengasih sesuatu kepada kita, ucapkanlah terima kasih. Amin saudaraku. Jangan bilang, dok apalai. Artinya,
Baru itu. Doa pala ini kita pun tak punya. Doa pala 10.000. Baru 10.000. Kita 1.000 pun gak punya. Jangan gitu. Kalau dikasih apapun, terima kasih ya Pak, terima kasih ya Bu. Anak-anak sekolah minggu selalu kami ajar itu. Sengaja kami sediakan selalu hadiah-hadiah. Kalau dikasih bilang apa anakku? Terima kasih Bu, terima kasih Miss. Jangan nanti Bapak Ibu sudah dewasa, gak tahu bilang seperti anak sekolah minggu ya. Kami ajarkan, kalau saudara menerima berkat apapun, sekecil apapun, ucapkanlah terima kasih. Ya, anak-anak murid saya, pemuridan dasar setiap belajar, mereka berkata terima kasih Bu, ya anakku, sama-sama. Wow, itu cuma bayarannya, bayar terima kasih. Haleluya. Kenapa saudaraku, kalau kita nggak tahu berterima kasih, itu salah satu ciri manusia akhir zaman itu. Doa apalagi, baru itu. 2 Timotius 3 ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pempiknah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Sekali lagi Bapak Ibu, sekecil apapun korban yang diberikan kepada kita. Atau persembahan, pertolongan apapun. Jangan lupa berterima kasih. Baik dalam bentuk barang, uang, makanan dan lain sebagainya. Ucapkanlah terima kasih. Amin saudara. Jadi setelah kita menerima sesuatu dari orang lain, jangan lupa berterima kasih. Tetaplah memberi tanpa mengingat. Menerima jangan sekali-kali melupakan. Kalau kita bisa memberi kepada orang yang membutuhkan, berilah karena mengasihi. Sebaliknya, kalau ada orang yang tulus hati memberi kepada kita, terimalah, jangan tamak. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Haleluya. Shalom bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Jangan lupa kebaikan Tuhan Bapak Ibu. Tuhan begitu baik kepada kita. Biarlah kita juga baik kepada orang-orang lain. Haleluya. Ku bersyukur Bapa. Mari kita angkat penyembahan ini Bapak Ibu agar kita tidak lupa bersyukur. Ingat perbuatan Tuhan yang besar bagi kita. Ingat ketika kita memberi kepada orang lain dan ketika orang memberi kepada kita dalam kekurangan kita saudara. Agar kita selalu jangan lupa bersyukur terhadap apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Syukur bagimu. Banyak yang kau perbuat. Yeah.
bagi kami Tuhan. Kau begitu luar biasa. Bapak Ibu yang sakit tubuhnya, kami mau berdoa bagi saudara. Firman Tuhan berkata bahwa tanda-tanda orang percaya meletakkan tangannya atas orang sakit itu sembuh. Saudara boleh angkat tangan kanan saudara, tangan kiri, letakkan di mana tubuh saudara sakit. Semua umat Tuhan boleh berdoa. Dimanapun saudara berada, yang ada di sini maupun Bapak Ibu yang ada di rumah. Apapun penyakit saudara, Tuhan mengasihi saudara, Tuhan mau menyembuhkan saudara. Berserulah kepada Tuhan, Bapak Ibu berdoalah, mintalah Tuhan menyembuhkan saudara. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Engkaulah Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan kami. Kami bersyukur Tuhan Engkau telah berbilur-bilur, supaya oleh bilur-bilur-Mu penyakit kami disembuhkan. Dan tanda-tanda orang percaya meletakkan tangannya atas orang sakit sembuh. Tuhan Engkau melihat semua anak-anak-Mu yang meletakkan tangan mereka atas tubuh mereka yang sakit. Pada saat ini kami berdoa, ulurkanlah tangan-Mu, sembuhkanlah mereka. Baik umat Tuhan yang ada di sini maupun umat Tuhan yang ada di rumah, dimanapun mereka yang bisa Tuhan mengikuti ibadah ini, nyatakanlah kemuliaan-Mu, sembuhkanlah mereka di dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Segala roh penyakit, roh pembunuh kematian kami usirkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah berbilur-bilur Tuhan, supaya oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Haleluya, haleluya. Bagi Bapak Ibu yang sedang kesulitan ekonomi, saudara sudah mendengarkan berkat firman Tuhan ini. Apabila saudara selama ini sangat pelit, sangat kikir, Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa itu akan menutup berkat bagi kita. Maka kalau itu yang saudara lakukan selama ini, mulailah bermurah hati. Mulailah mau memberikan sekecil apapun yang bisa saudara berikan kepada orang lain, agar Tuhan bisa memberkati saudara secara ekonomi, agar tidak ada lagi yang menjadi kekurangan, yang miskin Bapak Ibu, tetapi Tuhan memberkati kita secara finansial. Mari berdoalah untuk finansial, untuk keuangan kita. Haleluya. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu bahwa adalah kehendak-Mu untuk memberkati kami Tuhan. Biarlah kami juga melakukan apa yang menjadi bagian kami, untuk kami boleh memberi Tuhan persembahan kami, memberikan hidup, talenta, apapun yang Engkau percayakan kepada kami, memberikan kekayaan kami untuk melayani Tuhan, memberikan hidup kami, tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, jikalau ada di antara umat-Mu, di antara kami yang masih pelit kikir, buka mata rohani mereka Tuhan, agar mereka mengerti kebenaran firman-Mu, bahwa dengan memberi kepada orang lain itu membuka berkat bagi mereka ya Tuhan. Segala roh jahat yang membutakan mata rohani umat Tuhan, membuat mereka tidak mengerti firman Tuhan, segala degil keras hati, dalam nama Yesus Kau tidak berkuasa demi nama Yesus. Terima kasih kami melihat Tuhan, setelah ini keadaan ekonomi kami akan dipulihkan dengan iman percaya kepadamu bahwa Allah sanggup memerintahkan berkat kepada kami, dan Engkau sanggup memakai siapa saja untuk memberkati kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, kami menjadi pemberi yang baik dan menjadi penerima yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya.